Saudari dan saudara yang terkasih, ada sepasang suami istri menikah sekitar 7-8 tahun dan mereka bertanya, mengapa Tuhan sentimen sama mereka? Sentimennya karena mereka sudah berdoa banyak, sudah ke dokter-dokter macam-macam, tapi belum juga memberi seorang keturunan kepada mereka. Mereka mengatakan kami sangat merindukan seorang anak. Mengapa Tuhan mengancam kita hidup tanpa anak, istri mantul tanpa masa depan? Sebenarnya kami salah apa? Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa kami? Dunia kita ini terancam oleh macam-macam virus-virus yang baru sekitar corona. Terima kasih kalau kita boleh mengatakan bahwa negara kita sepertinya berkurang. Tapi kita baca di surat kabar di berbagai negara-negara yang lain, corona semakin dahsyat, semakin menakutkan, semakin mengerikan. Kita takut, jangan-jangan kita pun kebagian lagi. Kita lihat, bukan hanya corona saja yang mengancam kita. Baca surat kabar, banjir di Garut, banjir di situ, banjir di sana, tanah longsor di situ, gempa bumi di situ, banyak susah. Kapan akan ada dunia yang tenteram, yang enak dihuni oleh kita sekalian, yang memberi kesejahteraan kepada semua penduduk? Kapan? Menanti-nantikan. Kapan? Yang pertama-tama saya kira harus kita akui, menanti-nantikan tanpa usaha manusia omong kosong. Nggak serius. Tuhan, saya merindukan negerinya, hidup keluarga yang bahagia gini, tapi tidak ada usaha yang serius, itu sama dengan asbun. Berdoa, tapi tidak berusaha, asbun. Ketika saya berbicara lebih lanjut dengan suami istri yang terancam tidak mempunyai keturunan, mereka mengaku sambil menangis, masing-masing mengaku, pastor, kami salah. Kata suami, saya lebih baik dikuasai oleh nafsu kepada istri saya daripada cinta kasih. Saya menghabiskan malam hari saya di dunia yang gelap, di luar. Saya orang yang suka mabok. Tak pantas sebenarnya mendapat keturunan. Istri sambil menangis mengatakan, pastor, akhirnya saya apatis. Nggak berminat lagi. Mendingan saya main HP, main komputer, main games. Daripada saya mendambakan cinta dari suami yang tak kunjung datang. Sama-sama di depan Tuhan, di depan yang satu kepada yang lain, mereka ngaku, tak pantas kami mendapat keturunan. Kami tidak serius berjuang. Sesudah selesai menangis, mereka saling berjabat tangan. Dan mereka berjanji, kami akan berubah. Kami sadar, kalau kita mau mempunyai masa depan yang lebih cerah, tanpa kerelaan kami untuk berubah, bertobat, mustahil. Sekarang terima kasih. Sesudah Tuhan melihat niat mereka, sesudah Tuhan mengamati perubahan mereka, mereka hamil, lagi mengandung. Dan mereka berjanji satu kepada yang lain, kami akan berubah, akan sayang kepada hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kami akan lepas dari dunia gelap, kami akan lepas dari terbius oleh HP atau main games. Kami mempunyai waktu yang satu bagi yang lain. Supaya apa? Supaya keturunan kami menjadi bahagia.
yang didambakan, yang dinanti-nantikan, akan kami siapkan tempat tinggal yang layak, yang enak, yang menarik baginya. Hal yang sama untuk di dunia ini. Kalau pengen mempunyai negara, kalau pengen mempunyai dunia yang bebas dari macam-macam ancaman, sok berubahlah. Berubah. Sudah banyak orang menganggap protokol itu enteng-enteng saja. Banyak orang berkerumun di mana-mana saja tanpa masker. Sama saja mengundang corona hadir. Kan serius. Masih banyak orang-orang yang mengotori selokan, sungai. Jangan heran-heran bahwa terjadi banjir. Berdoa minta supaya Tuhan menyelamatkan dunia kita ini. Mangga, tapi kalau tidak disertai dengan usaha kita ini, saya merasa kita mempermainkan Allah. Maka apa yang dapat kita berbuat? Ada usul. Supaya dalam masa Advent ini mau membaca buku kedua yang ada dalam kitab suci, namanya buku Exodus. Exodus artinya keluar. Kita membaca bahwa bangsa Yahudi diperbudak, dijajah oleh Mesir. Coba ganti kata Yahudi dengan namamu. Saya Broto, saya Susi, saya Katrina, saya Yanto diperbudak. Oleh siapa? Oleh hawa nafsu saya, oleh setan saya, oleh kegelapan saya, oleh kemarasan saya, oleh egoisme saya, oleh keserakahan saya, oleh apa saja. Aku berada di Mesir. Bukan negara yang di Afrika, bukan. Mesir itu keadaan di mana manusia dikuasai, diperbudak. Not happy. Ada Firaun, ada setan, ada tangan yang mengkerdilkan kita bekerja untuk sesuatu yang tidak mempunyai makna, yang tidak mempunyai tujuan. Kutitip, kalau mau berhasil berbuah dalam masa Advent ini, tolong mulai dengan penyadaran saya ini seringkali diperbudak. Saya seringkali disuruh kerja, tapi nggak ada gunanya. Kerja untuk membeli rokok, ngapain itu? Kerja untuk mabok, ngapain? Kerja untuk memperbudak istri, nafsu, ngapain? Nggak ada masa depan, nggak ada hari esok. Maka kita menyadari, saya menghalangi diri saya sendiri menjadi berkat, menjadi bahagia di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah sadar dengan membaca bab 1 dan bab 2 dari buku Keluaran, kita juga menemukan Allah itu beserta kita. Allah kita tidak senang kalau kita diperbudak. Allah itu akan membantu kita supaya kita bersama-sama lepas dari perbudakan, menuju kepada hidup yang baru, ke Natal, kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Tolong jangan sampai masa Advent menyalakan lilin Advent, memasang lingkaran Advent itu hanya suatu simbolik, suatu ritual saja. Jangan. Semua itu mempunyai makna bagi kita. Terbangkit dalam hati kita kerinduan untuk berubah. Supaya nanti kita betul-betul dapat menantikan hidup baru yang Tuhan janjikan kepada kita. Sukses dalam masa Advent ini, semua berhasil dan berbuah. Amin.